Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Setiawan, akan membawakan ujian tengah semester pada pelajaran Islamic Worldview. Saya dari kelas D. Islamic Worldview. Konsep Islamic Worldview terdiri dari 3 definisi. Definisi umum worldview yaitu worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai moto bagi berlangsung dan peradaban sosial dan moral. Definisi Islam. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang mendasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan atau tauhid syahadah yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap manusia dan berpengaruh terhadap pandangan tentang keseluruhan aspek-aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Definisi Islamic Worldview itu adalah keyakinan dan kepercayaan yang utuh terhadap Tuhan, sehingga dalam setiap langkah dan gerak hidup manusia selalu berserta dengannya, yaitu dalam disebut ihsan. Konsep Islamic Worldview mempunyai tujuannya, yaitu untuk memberikan manusia sebuah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini. Konsep kesatuan wahyu dan agama. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kolam atau pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara berlangsung. Kata wahyu ini adalah kata benda, dalam bentuk kata kerjanya adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Konsep kesatuan wahyu dan agama memiliki kebenaran. Itu di dalam Al-Quran terulang berkali-kali dengan kata al-haq, kurang lebih 283 kali. Kebenaran terbagi menjadi 3, yaitu al-yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kebenaran itu realitasnya harus mencakup dunia dan akhirat, tidak bisa dipisahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam Islam, metode ini yang digunakan untuk tauhid, yaitu keyakinan berdasarkan wahyu. Dan wahyu akan bersambung bila disatukan dengan akal yang sehat. Kebiasaan umat Islam dibatasi oleh syariat, bahkan orang lain. Keyakinan akan tercapai apabila telah adanya kebenaran akal sehat. Sangat penting untuk menganalogikan sesuatu. Jika kita ingin dijumpai suatu kebenaran dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan kepastian nilai absolutnya. Harusnya yang semakin tinggi bisa semakin takwa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ilmu dan klarifikasinya. Klarifikasi ilmu menurut Imam Al-Ghazali adalah itu ilmu syariah dan ilmu ghairu. Saran ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Sebagian ulama membagi ada ilmu yang dibutuhkan sekarang dan ilmu ghairu
Hal ilmu yang tidak dilakukan secara spontanitas, contoh hasil menurut Ibnu Khaldun. Ilmu terdapat dua, yaitu aliyah dan naqliyah. Sebagian ulama juga mengatakan ada ilmu kauniyah, yaitu ilmu falak, dan ilmu syariah, yaitu ilmu sholat dan lain-lain. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan kokoh melalui Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber dalil. Oleh karena itu, para ulama memadukan antara ilmu dan adab. Orang yang tidak punya adab, tidak punya syariat atau tauhidnya hilang semua, maka setinggi apapun ilmuwan, kalau tidak punya adab maka tidak akan terlihat ilmunya, ataupun percuma saja. Antara ilmu dan adab apabila disatukan atau diperpadukan, maka akan terbentuk peradaban. Konsep manusia. Konsep manusia dalam perspektif Islam worldview jika merupakan inti dari manusia. Problematika yang terjadi pada manusia diakibatkan oleh ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Hati yang berpenyakitan berarti jiwanya mati. Jiwanya yang tertutup, hati yang mengeras. Jiwa yang buta, kalau manusia kehilangan jiwanya, maka ia seperti hewan. Adapun solusi yang terdapat dalam Al-Quran untuk mengobati jiwa yang telah sakit, jiwa yang telah mati, yaitu dengan tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Akal, ilmu, hikmah berlawanan dengan kebodohan. 2. Syahwat, kesucian diri atau harga diri berlawanan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, keinginan terhadap sesuatu, emosi kebenaran, pengecut dan penakut. Manusia yang sempurna ialah manusia yang bersih jiwanya, bukan fisiknya. Problematika epistemologi barat. Dalam paradigma barat, dalam melakukan sesuatu atau budaya berdasarkan prasangka, dan pada zaman ini dijadikan sebagai suatu budaya, menjadikan kemerosotan dalam Islam, mengakibatkan keterbelakangan tentang pengetahuan, dan menjadikan problematika ini sesuatu kekosongan, juga keliruan, dan ini sangat berdampak pada kerusakan dalam budaya Islam. Konsep ketuhanan. Dalam perspektif Islam, Tuhan adalah zat yang maha tinggi, yang maha esa, dan yang maha nyata. Pencipta yang maha kuat lagi maha tahu, yang maha abadi, sang maha pencipta takdir, dan hakim bagi alam semesta ini. Bedanya hanya dengan pemikiran orang-orang liberalisme, di mana mereka ini menjadikan dan menganggap agama itu sebagai suci, dan animalisme menganggap dan liberalisme ini menganggap semua agama itu beribadah kepada Tuhan yang sama, hanya mengekspresikannya beda, seakan-akan diibaratkan seperti roda berputar, yang bagian tengahnya itu diibaratkan Tuhan, dan jari-jari rodanya itu
ialah merupakan dengan agama-agama yang berbeda-beda. Dalam kitab Larangan Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa ada 5 macam wujud. 1. Wujud zat, wujud hissi, wujud khi, wujud aql, dan wujud shinbi. Konsep ketuhanan. Dalam perspektif Islam, Tuhan adalah zat yang maha tinggi, maha esa, dan maha nyata, pencipta yang maha kuat, lagi maha tahu, yang maha abadi, yang maha pencipta, takdir, dan hakim bagi alam semesta ini. Dalam konsep Tuhan, tauhid Allah tidak disekutukan dalam perspektif budaya konsep Tuhan, yaitu musyrik, artinya melahirkan agama baru. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Al-Imran ayat 4, dari surat At-Taubah, konsep Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena konsep Tuhan daripada kehidupan manusia. Mereka segala konsep baik ilmu, hukum, dan semua dihubungkan dengan surat Al-Ankabut ayat 61 telah menjelaskan tentang orang musyrik yang memahami konsep Tuhan dengan perspektif budaya. Mereka mempercayai bahwa Tuhan itu berjumlah banyak. Dalam Islamic worldview, konsep Tuhan Rububiyah, artinya Allah ialah Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam berserta semestanya. Tugas manusia adalah ibadah dengan mengikhlaskan hidup untuk Allah. Jadi konsep Tuhan itu dalam Islam adalah konsep la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita menafikan Tuhan palsu tadi, kemudian kita menisbatkan atau menetapkan Tuhan kita yang satu, yaitu yang Maha Esa. Keraguan dalam agama karena perubahan Barat. Perubahan Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi budaya Barat, yaitu 1. Kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera dengan meremehkan hal-hal yang di luar nalar. Kelangkaan rasa, keagamaan, dan kerohanian sangat menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebih terhadap manfaat kenikmatan hidup. Memiliki rasa patriotisme, semua itu dapat diringkas dalam satu kata: materialisme. Peradaban Barat modern merupakan sebuah peradaban yang dibangun sekularisme dan liberalisme dalam sejarah Eropa. Kristen kata sekuler dan liberal dimaknai sebagai pembahasan masyarakat cengkraman. Kekuasaan gereja berhubungan dengan dominasi agama Kristen di zaman pertengahan. Kedua, problema teks limbah. Ketiga, problema teologi Kristen agama merupakan bentuk keterbelakangan masyarakat berkembang melalui 3 fase. Teoritis, itu fase metafisik, dan fase saintifik. Agama adalah keluhan makhluk yang tertekan. Agama adalah candu rakyat. Agama adalah faktor sekunder, sedangkan faktor primer adalah ekonomi.
Keraguan dalam agama karena perubahan barat. Peradaban barat modern merupakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekularisme dan liberalisme. Dalam sejarah Eropa Kristen, kata sekular dan liberal dimaknai sebagai pembahasan masyarakat dari cengkraman kekuasaan gereja yang sangat kuat dan hegemoni di zaman pertengahan. Tiga faktor penting yang merubah barat Kristen menjadi barat sekuler. Liberal pertama, trauma sejarah khususnya berhubungan dengan dominasi agama Kristen di zaman pertengahan. Kedua, problematis Bible problems etiologis Kristen. Keraguan dalam agama karena perubahan barat. Perubahan barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi budaya barat, yaitu satu kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera dengan meremehkan hal-hal yang di luar nalar. Yaitu tadi, satu, kelangkaan rasa, keagamaan dan kerohanian. Dua, sangat menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan. Tiga, memiliki rasa patriotisme. Dan semua itu dapat diringkas dalam satu kata, materialisme. Peradaban barat modern merupakan sebuah peradaban yang dibangun sekularisme. Kesimpulannya, perspektif Islam adalah pegangan hidup yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim, dikarenakan Islam juga sebuah pandangan dalam kehidupan yang dapat membedakan makna yang baik dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus lebih berpikir kritis dalam hal memilih sesuatu dalam sudut pandang Islam. Syukron, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.